entrepreneur sebagai mentalitas seorang perangkat desa di era sekarang ini, itu maksudnya adalah seorang perangkat desa ini harus melayani publik itu tidak lagi seperti rakyat, tetapi seperti seorang customer atau seorang stakeholder. Dengan kata lain, bahwa rakyat itu punya derajat yang sama dengan perangkat desa. Itu yang dimaksud dengan mental entrepreneur. Kita berharap ke depannya nanti bahwa budaya yang lama, budaya di mana perangkat desa ini minta dilayani atau dengan sebutan sok jual mahal, elitis. Nah, ke depan nanti perangkat desa tidak boleh seperti itu. Perangkat desa harus lebih banyak melayani daripada dilayani. Perangkat desa harus berusaha bagaimana rakyat itu diperlakukan sebagaimana dirinya sendiri, sebagaimana temannya, sehingga tidak ada jarak yang terlalu curam antara rakyat dengan aparatur pemerintah desa. Terkait dengan membangun mentalitas perangkat desa, yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang perangkat desa. Dan yang kedua, menata mentalnya, menyadari bahwa dirinya adalah abdi masyarakat, dirinya adalah abdi rakyat, dirinya memegang amanah dari rakyat untuk menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, dengan demikian, kalau para perangkat desa ini memiliki mentalitas yang bagus, insya Allah tugas kenegaraannya, tugas di dalam melayani masyarakat atau sebagai pelayan publik akan bisa dijalankan baik. Karena apa? Ada satu penerimaan yang seimbang oleh masyarakat terhadap dirinya akibat dari kepribadiannya yang entrepreneur tadi. Oleh karena itu, di dalam membangun mentalitas perangkat desa ini harus direncanakan secara terukur dengan program-program pelatihan. Karena apa? Selama ini perangkat desa ini hadir dengan kompetensi yang beragam. Kompetensi yang beragam. Ada kekosongan satu kepala urusan. Contoh, kepala urusan keuangan. Tetapi yang daftar dan kemudian diterima bisa masuk justru sarjana teknik. Karena di sana tidak ada spesifikasi yang harus bisa diterima. Semuanya bebas, boleh. Inilah, maka apa? Peningkatan kapasitasnya agar memiliki integritas yang tinggi sehingga karakternya sebagai karakter entrepreneur bisa dipenuhi dengan baik.
terjadinya penyalahgunaan wewenang ada dua. Satu, lemahnya kontrol atau pengawasan baik dari pemerintah yang di atasnya, dari mitra yang ada di pemerintahan desa, dan juga dari masyarakatnya sendiri. Ini yang pertama. Lemahnya pengawasan ini dapat kita lihat dari atas, kecenderungan membiarkan begitu saja bagaimana perangkat desa ini menjalankan tugasnya. Pembinaan jarang-jarang dilakukan. BPD sebagai mitra pemerintah cenderung pengawasan ini tidak dilakukan dengan sempurna. Bahkan di berbagai tempat pun juga muncul bahwa adanya pelemahan terhadap BPD sebagai pengawas. Yang ketiga tadi, masyarakat, kecenderungan masyarakat masa bodoh terhadap bagaimana kerja daripada aparatur desanya. Ini. Yang kedua, yang menyebabkan adanya penyalahgunaan wewenang tadi adalah mental bagi sang perangkat itu sendiri. Ketika lemah pengawasan, maka ada kecenderungan untuk masa bodoh dengan yang lain. Yang penting saya mengerjakan ini ya sesuka gue. Nah, inilah kembali lagi akhirnya apa? Bahwa salah satu penyebab daripada penyalahgunaan wewenang ini di samping pengawasan adalah mentalitasnya sendiri. Aparatur pemerintah desa khususnya dan aparatur manapun, ketika mentalitasnya ini rendah, tindak penyelewengan itu pun akan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, untuk mengawasi bagaimana agar tidak terjadi penyelewengan, sistem pengawasan harus lebih melekat, baik dari atasan, dari mitra atau kelembagaan yang ada di desa. Dalam hal ini adalah BPD yang memang punya fungsi pengawasan, monitoring, dan masyarakat yang selalu secara aktif berpartisipasi, ikut bersama-sama mengawasi kinerja daripada aparatur pemerintah desanya. Paradigma barunya, bagaimana untuk membangun aparatur pemerintah desa yang baik di masa depan, yang bisa memenuhi hajat hidup daripada publik di desa atau rakyat desa. Di antaranya adalah harus ada bagaimana perangkat desa ini diberdaya gunakan. Dia harus berdaya guna. Berdaya guna apa? Dia harus berdaya dengan kompetensinya. Kemudian dia bagaimana bisa melaksanakan tugas itu secara bersih, disiplin. Bersih ini adalah menjalankan tugasnya itu dengan akuntabel, menjalankan tugasnya ini dengan dapat dipercaya oleh publik. Nah, dengan demikian maka kualitas
mental daripada perangkat desa ini, insya Allah akan bisa meningkat, akan bisa mempersembahkan sebuah pekerjaan dari sebuah jabatan yang mungkin di negeri ini jabatan perangkat desa itu paling rendah dalam tata pemerintahan negara Republik Indonesia, tetapi ini menjadi paling mulia dan paling baik. Karena apa, saudara sekalian? Bahwa kantor desa yang menjadi tempat kerja para perangkat desa itu adalah sebagai pemasok data primer di negara Republik Indonesia.